Hai guys, itu bersama Derby Jawa Tengah digoncang oleh Jokowi. Itu membuat keter-keter banteng. Bahkan Deddy Sitorus menyerang Jokowi. Kenapa aku bilang menyerang Jokowi? Kita bahas nih, ini dia. Gokil! Sampai nggak terlihat wajahnya Pak Jokowi, guys. Ini bukan kampanye di suatu ruangan terbuka, enggak loh, guys. Main-main aja ke mall. Main-main aja ke mall. Sebegini. Ini yang membuat banteng-banteng saat ini ketakutan ketar-ketir melihat Andika yang diusung oleh mereka akan kalah. Kita bahas kemarahan banteng lewat Deddy Sitorus. Ini dia. Apa misalnya menolak? Lalu apa kalau datang dengan cara yang berbeda, makin tebal itu yang menolak. Lagi pula jangan lupa ini Jawa Tengah itu ada kandang banteng yang ingin dipertahankan dengan pride tersendiri. Ya, karena ini rumah. Tiba-tiba datanglah Rembo ke sana gitu. Saya nggak nyambung-nyambung lagi lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Bang Deddy, apakah kemudian PDIP tidak mengkalkulasi ataupun tidak memperhitungkan efek elektoralnya Pak Jokowi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi di Jawa Tengah? Apalagi ini kandang banteng. Bisa nggak mampu nggak menandingi mesin partainya PDI Perjuangan dengan partainya Pak Jokowi? Kan nggak ada pilihan lain kita. Kalau ditanya bisa apa enggak, nanti kita buktikan di lapangan. Tapi hasil survei tadi kan udah menunjukkan bahwa 43-44%, 47% mempertimbangkan faktor Pak Jokowi. 50% tidak mempertimbangkan Pak Ganjar. Berarti kan sisanya bisa jadi mempertimbangkan gitu loh. Jadi posisinya sama. Dan ketika kemudian itu diubah jadi ukuran tentang elektabilitas, itu mereka udah sebanding. Padahal kan modalnya Pak Andika dan Pak Hendi itu memang modal mereka pribadi dan kekuatan jaringan partai. Kalau yang lawan mereka itu kan modal jaringannya dengan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan yang ada. Bahkan kalau nggak salah minggu lalu itu ada tokoh ulama besar yang diminta untuk melapis di mana suara-suara PDI Perjuangan, kalau nggak salah 13 daerah, untuk supaya yang hijau diarahkan ke sana. Gus Yusuf apa siapa itu ya? Aku dikirimin IG-nya gitu loh. Jadi ya pasti gitu ya. Dan saya kira bukan hanya Jawa Tengah Pak Jokowi akan turun cawe-cawe. Saya dengar minggu depan mau ke Bali. Mungkin habis itu belum loh ini ya, belum ya. Itu kan pernyataan Gibran atau Kaisang saya baca tadi di media bahwa Pak Jokowi akan ke Bali. Kaisang yang bilang. Kaisang yang ngomong akan ke Bali. Artinya apa? Ya lagi-lagi kan mungkin ya pasti kan niatnya mengganggu basis PDI Perjuangan dong, nggak ada yang lain kan? Karena dia kan bukan kader partai. Kalau pakai logika saya tadi di sana gelisah juga. Iya, bisa jadi lah jauh kalau dari sisi survei. Mungkin ke NTT dan pasti ke Sumatera Utara karena itu menantu dan anaknya ada di sana. Jadi kalau kita Sumatera Utara jelas Bobi menang. 58% lebih. Bobi akan menang. Nggak perlu Jokowi turun tangan. Pak Jokowi menikmati masa tuanya setelah 23 tahun diberi jabatan di berbagai posisi. Kasian memang, kasian. Ya jauh panggang dari api, turun kalau saya sih. Susah kita berharap Pak Jokowi mau legowo itu loh. Mas Toto. Aduh, udah takut guys, udah mohon. Ya legowo dong, 23 tahun dari wali kota, gubernur, presiden, legowo dong. Takut bilang ayatnya banteng. Oke, itu untuk Jawa Tengah. Ketika RK ketemu Jokowi, itu dia. Pertemuan antara RK dengan Pak Jokowi itu kan seperti kan memberikan sinyal kepada para pemilih PDIP dan juga pemilih Pak Jokowi untuk mengalihkan suaranya ke Ridwan Kamil Suswono. Khawatir itu saya kira untuk para pengecut ya. Yang PDI Perjuangan nggak pernah dikenal punya DNA pengecut, Mbak Nana ya. Oke. Terbiasa dengan kita pegang omongannya guys.
Tapi sekali lagi saya mau mengatakan, ini bukti bahwa RK dan Lutfi itu pemimpin jenggot, mengakarnya ke atas gitu loh. Dan tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa pilkada ini orang gitu. Bahwa oke lah dia mereka. Guys, semua omongan dia ini menampar si Pramono Anung sama si Dul. Yang terbaru dia nebeng ke Anies. Pengen nempel-nempel pada popularitas, katakanlah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tapi in the end of the day, kan mereka lihat, what did you offer? Apa yang Anda tawarkan pada kami? Pak Jokowi sukses loh mengendorse Pak Prabowo waktu itu. Ya, karena dia masih punya semua jejaring kekuasaan itu. Ya, masih banyak sih, masih manut itu masih banyak. Terbukti di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara ya. Tapi gini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Toto. Kita jangan melempar Pak Jokowi itu kecomberan. Karena kelasnya kan harusnya habis Presiden Republik Indonesia 2 periode itu Sekjen PBB. Masa mau disuruh dari kampung ke kampung kampanye calon gubernur doang kan? Itu menurut saya penghinaan yang luar biasa. Ya, harusnya Pak Jokowi udah. Karena belum pernah ada sejarah gini ya. Ini orang baik. Ya, kalau saya orang baik sudah tahu, nanti bisa dijawab. Anjurannya untuk tidak melibatkan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Niatnya baik. Padahal kalau mau malah diajak, ayo Pak, kampanye terus Pak buat RK gitu. Turun suaranya kalau menurut Bang Ege kayaknya. Oh jadi kenapa? Justru maksud saya. Iya. Saya ini kan Oh ya udah, kalau begitu saya baliklah. Pak Jokowi silakan turun ke Iya, mampus kau. turun ke DKI, silakan turun ke Bali. Silakan turun kemanapun. Menurut saya menambah blunder untuk 3 minggu lagi. Ya. Karena kan tadi algoritma rasanya bukan ke sana, baik oleh survei maupun itu Jakarta. Tapi, ya, bahwa jadwal bertemu yang diminta sudah lama akhirnya terlaksana ya nggak apa-apa lah. Gitu. Ya, kembali ke saya ya. Tadi kan dipotong. Itu saya pinjam Tapi sedikit lah. saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, ya mungkin 15 tahun lebih ya. Saya sih berharap 15 tahun. Ya kan dari mulai dia wali kota sampai bupati 15 tahun kali gitu ya. Dan sekarang sudah tobat gitu ya, hampir 1,5 tahun tobat. Ya udah fokus ini. Ya ini fokus dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu sebagai orang. Jangan terlalu sakit hatimu, Deddy Sitorus, sehingga ini harusnya kau bisa menarasikan supaya orang itu cerdas, malah sakit hatimu yang kau curhatkan. Kau bilang nggak takut, Banteng nggak takut. Selanjutnya ada kata tapi demi Jokowi, demi nama baik Jokowi yang terhormat. Kami tahu tipu muslihat kalian. Kalian saat ini diem-diem nggak nyerang Pak Jokowi karena tujuannya pilkada doang. Habis pilkada selesai, kalian akan membabi buta menyerang Jokowi. Bahkan mungkin kalian akan masuk gerombolan Refli Harun, gerombolan Pasal Assegaf, Rocky Gerung. Bagaimana supaya Jokowi digantung kan? Udah, stop narasi tipu muslihat. Udah kebaca semua. Ketika peringatan darurat kemarin, kalian muncul kan? Udah. Hentikan tipu muslihat kalian ya di Sitorus ya. Keter-keter kan ketika Pak Jokowi mengendorse Ahmad Lutfi kan, bahkan RK kan. Aku pengen guys ya, di Jawa Barat udah pasti tumbang PDI. Jawa Barat udah pasti ya. Baru kalau Banteng, Airin menang pun itu bukan partai PDI, itu partai Golkar. Oke. Nah aku harap ya di Jakarta RK menang, di Jawa Timur kemungkinan besar Kofifa menang. Jawa Tengah ini sengit banget ini. Dulu kemarin surveinya Andika ketika dia calonkan tinggi banget, langsung naik dia. Sekarang sudah hampir sama. Apakah karena pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Yes, kedepannya akan semakin naik lagi. Dan Banteng akan menderita. Orang harusnya negarawan yang sudah paripurna. Jangan kelasnya diturunkan sebagai jurkam. Setara dengan anggota DPRD provinsi gitu ya. Lalu yang kedua ya, kalau Pak Jokowi melakukan itu, dia kan seperti seorang manusia yang nggak pernah selesai dengan dirinya. Nggak pernah selesai. Dia sudah mendapatkan tongkat paling tinggi, paling sakral di negara ini. Ya masa iya turun jadi jurkam?
Jangan kasihan Pak Jokowi kalau saya sih. Tuh, Gitu oh, loh. kasihan. Saya sih berharap dia dengar gitu. Saya berharap dia dengar. Dia dengar semua maki-makian kalian selama ini kepada Jokowi. Dia dengar. Dan dia nggak membalas. Dia hanya mengeluarkan segala tindak tanduknya dia lewat cara-cara berpolitiknya dia ke depannya. Itulah Jokowi kebanggaan kami. Ketika dia pun ikut jadi juru kampanye, ikut mendampingi, itu bukan menurunkan level Pak Jokowi. Karena kami tahu bahwa dia cinta negara ini. Semua, apapun yang dilakukan untuk negeri ini. Itulah Pak Jokowi. Kita akan terus menyaksikan tanggal 27 Banteng bertumbangan. Kita akan memantau guys. Thank you. Bye-bye.